Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Istiqomah dengan NPM 1817051004 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait BLAS atau Basic Local Alignment Search Tool. Penjelasan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bioinformatika. Jadi langsung saja yang pertama yaitu penjelasan terkait apa sih sebenarnya BLAS itu. Jadi berawal dari NCBI, yaitu National Center for Biotechnology Information, merupakan suatu institusi yang menyediakan sumber informasi terkait perkembangan dalam biologi molekuler. Nah, NCBI ini membuat sebuah database yang dapat diakses oleh publik dan mengembangkan software untuk analisis data genom. Jadi, NCBI ini berisi database dan juga mereka kemudian mengembangkan sebuah software yaitu BLAST. Di dalam NCBI ini, database ini sangat lengkap, jadi berisi bank yang isinya itu berupa gen-gen baik itu manusia, hewan, dan sebagainya gitu. Untuk kemudian bisa digunakan sebagai bahan analisis. Nah, bahan analisisnya ini didapat dari data lagi yaitu lewat BLAST ini gitu. Jadi BLAST itu sendiri adalah Basic Local Alignment Search Tool. Nah, dasarnya ini adalah algoritma atau program untuk mencari sequence dari database yang memiliki kemiripan dengan sequence yang kita miliki. Jadi, BLAST ini dapat melakukan pencarian sequence melalui perbandingan dengan database yang ada. Nah, biasanya database ini dari NCBI dalam waktu singkat yaitu kurang dari 15 detik. Jadi, BLAST ini akan bekerja dengan membandingkan sequence yang kita miliki dengan sequence yang telah ada di database. Kemudian dari perbandingan itu, kita bisa menganalisa apakah gen atau sequence yang kita miliki itu bisa menggantikan atau bisa mensubstitusi sebuah gen yang lain gitu. Jadi bisa sebagai penilaian untuk perkembangan bioinformatika selanjutnya. Kemudian untuk cara kerja dari BLAST itu sendiri, yaitu pertamanya kita akan memasukkan data gitu ya, data sequence yang kita miliki, kemudian akan diproses untuk dilakukan perbandingan dengan database yang ada. Biasanya ini dilakukan perhitungan melalui local sequence ataupun global sequence gitu. Begitu pula ketika kita akan membandingkan sebuah sequence asam amino atau protein, kemudian akan dibandingkan dengan database yang ada. Mungkin langsung saja kita akan praktekkan. Di sini saya sudah terdapat dua jenis sequence, yaitu berupa sequence nukleotida dan juga sini ada sequence protein. Mungkin dari yang nukleotida dulu. Pertama, kita kopikan sequence yang ada, kemudian kita pastekan pada bagian ini. Untuk bagian yang atas ini bisa secara otomatis menjadi job title-nya. Kemudian biasanya kita akan memilih database. Di sini kita memilih yang nucleotida collection. Kemudian kita juga memilih algoritmanya gitu. Setelah itu kita pilih BLAST. Setelah itu didapatkan beberapa hasil dari sequence yang sekiranya mirip dengan sequence yang kita miliki gitu. Jadi asal-asal sequence ini merupakan dari database GenBank tadi itu atau bank gen. Nah, ini GenBank berasal dari sini. Kemudian yang pertama dilihat itu adalah e-value-nya. Nah, semakin kecil nilai e-value itu maknanya cukup baik gitu. Semakin kecil e-value-nya, maka semakin tingkat kemiripannya itu semakin mirip.
Kemudian dilihat juga nilai per identity-nya. Ini menunjukkan bahwa hasil pencarian kita itu memiliki nilai hasil pencariannya itu memiliki nilai kemiripan dengan sequence kita. Misalnya yang di awal ini berarti memiliki 100% kemiripan dengan sequence yang kita miliki. Sedangkan kalau query cover ini juga mempengaruhi tingkat kemiripannya. Jadi kalau query coverage ini menunjukkan bahwa persenan 100% dari sequence kita itu align dengan sequence yang sekarang ini ada dalam data pencarian di database gitu. Jadi ini menunjukkan misal yang bagian kedua menunjukkan bahwa 99% dari sequence kita itu memiliki itu align dengan sequence yang sekarang ada dalam data pencarian seperti itu. Jadi gunanya ini nanti adalah kita dapat melihat apakah sequence yang kita miliki itu bisa menggantikan atau bisa mensubstitusi atau mungkin bisa digunakan sebagai pengganti untuk sequence DNA yang lain gitu. Apakah bisa berguna untuk yang lain atau memang tidak bisa digunakan untuk mensubstitusi gen yang lain gitu. Kemudian di sini terdapat grafik summary juga. Untuk grafik summary ini bisa dilihat mulai dari bagian yang pertama, terus kedua, yang ketiga, ini sesuai urutan ininya. Semakin warnanya merah itu maka kemiripannya semakin tinggi gitu. Tingkat kemiripannya semakin mirip antara sequence yang kita miliki dengan sequence yang ada di database. Kemudian untuk bagian alignment, query ini menunjukkan sequence yang kita miliki, sedangkan subjek ini adalah sequence yang berada di pencarian di database gitu. Mungkin untuk bagian yang kedua ini bisa dilihat bahwa dia hanya ada satu bagian yang tidak mirip gitu ya, mengalami jadi tidak mirip antara sequence yang kita miliki dengan sequence yang berada di data pencarian gitu. Tetapi tingkat kemiripannya masih cukup tinggi. Kemudian kita akan mencoba untuk yang bagian protein blast. Untuk cara kerjanya masih sama, kita kopikan terus kita pastekan ke bagian yang sudah ada. Kemudian di sini terdapat pilihan untuk database. Biasanya kita akan memilih reference proteins. Untuk ini adalah database yang biasanya digunakan untuk bagian protein gitu ya. Kemudian terdapat algoritmanya juga. Kemudian kita pilih BLAST. Nah, jadi kalau nukleotida BLAST itu biasanya digunakan untuk memproses sequence berupa genom atau nukleotida atau sequence basa nitrogen. Jadi kita bisa menentukan berapa banyak hasil sequence yang mirip yang akan ditampilkan. Kita itu bisa mengatur ketika menginputkan data sequence kita tadi itu. Nah, jadi semakin kecil value atau nilai errornya itu akan semakin mirip dengan sequence yang kita miliki. Jadi semakin kecil value-nya, maka sequence yang kita miliki itu bisa dibilang semakin mirip dengan sequence yang berada di database sequence gitu. Kemudian untuk pengaturan database. Jadi untuk pengaturan database dan juga pengaturan algoritma, utamanya untuk pengaturan algoritma itu biasanya
tergantung dengan tujuan pencarian kita gitu. Dan juga jenis BLAST yang kita gunakan kayak nukleotid BLAST, kemudian protein BLAST itu tergantung dengan sequence yang kita miliki. Kira-kira dia termasuk ke dalam sequence yang mana gitu. Untuk jenis-jenis sequence sendiri yang terdapat di BLAST itu ada 4 ya untuk. Ada protein BLAST, nukleotida BLAST, translated nucleotide to protein BLAST, dan protein to translated nucleotide BLAST. Kemudian ini adalah hasil untuk protein BLAST. Kita melihat juga dari e-value-nya. Kemudian kita lihat dari percentage identity-nya. Ini menunjukkan bahwa hasil pencarian kita itu memiliki nilai kemiripan sebesar 99,09% dengan sequence yang kita miliki. Kemudian query coverage-nya ini menunjukkan bahwa 100% dari sequence kita itu align dengan sequence yang sekarang ada dalam data pencarian database. Jadi sequence kita itu 100% align dengan sequence insulin isoform X2 ini. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat grafik summary-nya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiripannya cukup tinggi untuk insulin isoform X2 ini. Kemudian di bagian alignment, jadi query ini menunjukkan sequence yang kita miliki. Kemudian subjek ini menunjukkan sequence yang berada di data pencarian. Nah, untuk yang di bagian ini merupakan matching sequence gitu ya. Bisa dilihat untuk bagian yang ini terdapat satu bagian yang kosong. Jadi kalau di protein ini, kalau misalnya dia kosong seperti ini, itu tandanya dua sequence ini sama sekali tidak mirip gitu. Jadi bagian yang ini dengan bagian yang ini itu sama sekali tidak mirip. Sedangkan kalau terdapat tanda plus seperti ini tandanya dua sequence itu mirip tetapi tidak identik seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis BLAST itu sendiri terdapat 4, yaitu nucleotide BLAST, protein BLAST, kemudian ada translated nucleotide to protein, dan ada protein to translated nucleotide. Jadi kalau nucleotide BLAST ini biasanya untuk membandingkan sequence yang kita miliki dengan database dengan database sequence nucleotide gitu. Sedangkan kalau protein BLAST ini untuk membandingkan sequence protein kita dengan sequence yang berada di database protein. Sedangkan untuk translated nucleotide to protein ini untuk membandingkan nukleotide kita yang sudah mengalami translasi dengan database sequence protein. Sedangkan sebaliknya untuk protein to translated nucleotide ini membandingkan antara sequence protein yang kita miliki apakah memiliki kemiripan dengan sequence nukleotide yang telah mengalami translasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan BLAST dan berbagai macam jenisnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.